Hai sahabatku semua, kembali lagi di Jumat Mistis. Jumat Mistis adalah kumpulan kisah-kisah mistis dari orang-orang yang aku ceritakan kembali. Hari ini aku akan menceritakan kisah dari salah satu teman mistis bernama Doni. Ini ceritanya, Mana Ceritamu. Cerita mistis kali ini berkisah tentang sebuah sekolah tua yang sudah terbengkalai lama dan terletak di tengah hutan. Banyak rumor yang mengatakan bahwa sekolah ini dihantui oleh roh seorang gadis yang meninggal puluhan tahun di sana. Dulunya sekolah ini adalah satu-satunya sekolah yang dekat dengan perkampungan di wilayah ini. Namun, suatu hari terjadi kejadian yang sangat menggemparkan yang membuat sekolah ini akhirnya perlahan ditinggalkan. Kejadian itu adalah ditemukannya mayat seorang gadis di belakang gedung sekolah. Entah dari mana dan siapa gadis itu, tak ada satupun orang yang mengetahuinya hingga hari ini. Semenjak saat itu, banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi di sekolah yang membuat para orang tua murid satu persatu memindahkan anaknya demi keselamatan. Selain itu, tak jarang pula warga yang tinggal dekat dengan area sekolah sering mendapatkan gangguan-gangguan seperti suara tangisan tengah malam, teriakan yang mencekam, dan masih banyak lagi. Suatu hari aku dan teman-temanku yang suka membuat konten horor ingin mencoba melakukan uji nyali di sekolah yang katanya angker itu. Kami nekat melakukan uji nyali dengan sesi pemanggilan arwah di sekolah itu. Tentunya dengan media jelangkung. Awalnya hal ini kami lakukan hanya semata-mata untuk meningkatkan penonton dan seru-seruan saja. Uji nyali ini kami lakukan tepat di hari Jumat tengah malam. Aku dan teman-temanku mulai melakukan riset dan persiapan. Setelah sampai di lokasi, kami menelusuri setiap lorong sekolah, mencari lokasi yang tepat untuk nantinya kami melakukan uji nyali dan pemanggilan arwah. Setelah beberapa saat kami mencari lokasi untuk syuting, kami akhirnya memutuskan melakukan uji nyali di aula sekolah. Kami pun mempersiapkan semua alat-alat seperti lampu, alat recording, dan tentunya menyiapkan jelangkung untuk melakukan pemanggilan arwah nantinya. Kami pun mulai mengucapkan mantra bersama-sama. Namun, tak ada satupun yang terjadi. Akhirnya, kami mencoba beberapa kali mengucapkan mantra berulang-ulang. Dan tiba-tiba lampu mulai berkedip-kedip dan angin dingin seketika menerpa dan menembus tubuh kami. Hal ini membuat bulu kuduk kami seketika berdiri. Beberapa saat kemudian, kami mendengar suara langkah kaki yang datang mendekat ke arah kami. Suasana yang semakin mencekam ini membuat kami merasa ketakutan. Tiba-tiba pintu aula terbuka dengan sendirinya, dan dari kejauhan sana nampak bayangan misterius yang terlihat berdiri tepat di tengah-tengah pintu masuk. Sayup-sayup terdengar suara rintihan wanita dan dia berkata, "Tolong aku."
Aku dan teman-teman pun panik. Kami berhamburan mencari pintu-pintu keluar yang ada di aula ini. Tapi sebelum kami bisa keluar dari aula ini, seketika pintu-pintu aula tertutup dengan sendirinya. Kami seperti terkunci di dalam aula ini. Kami berpelukan. Kami sangat ketakutan. Saat itulah aku tersadar bahwa apa yang kami lakukan saat ini bukanlah keputusan yang tepat. Semua yang ada di aula ini pun mulai mendengar suara-suara aneh yang datang entah dari mana asalnya. Kami bingung, panik dan takut. Kami semua akhirnya saling berpelukan, saling berangkulan, saling menguatkan, dan kami berdoa bersama-sama dengan keras. Seketika pintu aula terbuka. Kami semua berlari tunggang langgang menuju pintu keluar dan meninggalkan semua peralatan di sana. Apa yang kami lakukan saat itu adalah hal yang bodoh, dan cukup hari itu kami melakukan hal yang tidak perlu kami lakukan. Sejak saat itu kami tak pernah lagi membuat konten-konten horor dengan pemanggilan arwah. Akhirnya kami pun sadar bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kami usik dan biarkan tetap menjadi sebuah misteri.